Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Berjumpa kembali di doa pagi hari ini. Izinkan kami dari perwakilan gereja kita, Gereja Mula-Mula, akan memandu dan memimpin kita dalam doa pagi hari ini. Saya percaya setiap kita dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Maka dari itu, mari kita naikkan syukur kita, menghadap Tuhan dengan ucapan syukur pagi ini. Mari saudara sekalian di tempatmu berada, arahkan hatimu pada Tuhan. Kita berdoa, tundukkan kepalamu, pejamkan matamu, buka hatimu bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Banyak hal yang kami alami dalam hidup, namun tidak pernah Tuhan biarkan kami berjalan sendiri. Kau menyertai kami, Kau memegang tangan kami. Engkau menuntun setiap langkah kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Kau menyediakan hal-hal yang kami butuhkan, bahkan sekalipun ketika kami tidak meminta, kami tidak berdoa. Tuhan mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan saja. Pemilik kehidupan kami, bertahtalah Tuhan dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Ini kami, Tuhan melawat dan menggarap setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus
setia. Mari saudara kembali akan pujian ini dari awal. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan, berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Haleluya, terima kasih, terima kasih Kau setia. Yesus Tuhan, Engkau setia. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam rasa sakit Engkau ada, Engkau setia, selalu setia. Tak Kau biarkan ku berjalan sendiri, Kau bersama kami, Kau menuntun kami, Kau setia, Kau setia. Terima kasih, haleluya.
Mari terus menyembah Tuhan, saudara. Biar pagi ini kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Biarkan di waktu-waktu ini Tuhan berbicara di hatimu. Tuhan mengajarimu. Tuhan menuntun. Kau yang termulia, Kau yang terindah, Tuhan Yesus, Kau haleluya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ikuti Dia terus. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari saudara, pejamkan matamu sambil musik mengalun dengan lembut. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari naikkan doa-doa kita secara pribadi. Berdoa untuk keluarga kita. Berdoa untuk orang tua kita. Berdoa untuk anak-anakmu. Untuk pasanganmu. Berdoa untuk gerejamu. Berdoa untuk pekerjaanmu. Apapun yang Tuhan taruh di hatimu. Mari berdoa saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja-Mu, gereja mula-mula, dan seluruh orang percaya di seluruh dunia.
Biar gerejamu tanpa terkecuali menjadi berkat, jadi perpanjangan tangan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di bumi ini. Pakai keluarga kami, pakai saudara-saudara kami, pakai kami di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami ada, untuk menjadi berkat. Kami berserah kepadamu. Semua yang kami rencanakan, semua yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami menyerahkan semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Apapun yang menjadi keinginan Tuhan, terjadilah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, setiap kita itu harus sadar bahwa kita ini diciptakan ada tujuannya. Bahwa kita ini memiliki identitas surgawi, saudara. Cuma sayang sekali banyak manusia tidak menyadari hal itu, seolah-olah mengalami amnesia, lupa ingatan, seolah-olah. Ya, nah, biarlah pagi ini kita bisa merenungkan kebenaran ini bersama-sama, agar kita kembali sadar bahwa identitas kita yang sebenarnya adalah anak-anak Allah. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya pagi hari ini ada pesan yang khusus buat kami semua. Biarlah kami siapkan seluruh pikiran dan hati kami untuk mendengarkan kebenaran di pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bersama GMM Gereja Mula-Mula. Sebab kami percaya GMM adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi mulut hamba-Mu ini. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seseorang melupakan atau lupa diri siapa dirinya itu, maka hidupnya pasti tidak sesuai dengan tujuan hidupnya itu. Ya. Manusia itu memberi identitas sebenarnya. Sejak diciptakan manusia itu adalah anak-anak Allah. Supaya menjadi anak Allah. Hari ini iblis melancarkan modus atau strateginya untuk memfitnah manusia. Dan itu sangat efektif untuk manusia yang tidak mengerti kebenaran. Ya. Makanya di dalam Matius pasal 4, di situ iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, terjun dari atap. Nanti malaikat akan menatang sehingga engkau tidak akan apa-apa, mengalami apa-apa." Nah, begitu kan? Iblis berusaha menyerang identitas. Jika engkau anak Allah. Konteksnya beda, saudara. Dia pakai ayat firman, tapi konteksnya beda. Memang Yesus anak Allah, tapi tidak harus mengikuti perintah iblis. Atau memakai ayat secara salah, konteksnya mencobai Allah itu namanya. Kan begitu. Ya, nah, identitas ini dimainkan terus, saudara.
Iblis menyerang siapa kamu. Bukan hanya apa yang kamu lakukan, tapi siapa kamu. Makanya si pendakwa ini, iblis ini, seringkali berkata dalam hati seseorang, membisikkan, kamu tuh gak layak. Kamu itu orang rusak. Perbuatanmu dulu itu kan begini, begitu, begini, begitu. Kamu itu gak bisa jadi anak Allah. Kamu itu jahat. Atau kamu itu gagal, kamu tuh gak bisa apa-apa. Ya, gitu. Kalimat lain lagi ini, kalau Tuhan sayang kamu, harusnya hidupmu gak begini. Makanya Tuhan gak sayang kamu. Gitu. Itu menyerang identitas. Ya. Terus iblis menawarkan jalan pintas. Gini aja. Begini aja gampang, nanti kamu sukses. Jadi iblis menawarkan shortcut, jalan pintas. Harusnya kita lewat jalan salib, ditawarkan jalan yang gampang oleh iblis. Kamu kan, apa ya istilahnya ya? Kamu itu kan bukan siapa-siapa, gitu. Selalu begitu. Sedangkan dari sisi Tuhan, yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah, identitasnya jelas. Ya. Jadi iblis menawarkan kerajaan dunia, itu sudah pasti. Dengan segala daya tariknya. Tanpa penderitaan. Jadi orang biar kaya, terkenal, sukses, menikmati hidup yang hanya sebentar, ditawarkan oleh iblis dengan bayaran kehilangan kekekalan. Makanya tidak akan ada kemuliaan tanpa penderitaan, nggak ada. Ya, iblis menawarkan segala sesuatu yang kelihatannya baik, tapi dengan cara yang salah. Ya, jadi hari ini kalau orang mau melayani Tuhan langsung besar, ya gampang sekali, saudara. Tapi tekanannya bukan kebenaran. Tekanannya adalah hiburan. Ya, nah, yang begitu-begitu itu dapat uang cepat tanpa integritas, korupsi misalnya, curang misalnya, dagang curang, menipu, ya. Kemudian apalagi ya, merampas milik orang lain. Wah, itu jalan pintas yang ditawarkan iblis. Merasa berhak padahal bukan miliknya. Heran kan saudara ya? Kayak seperti contohnya saya jual barang saya. Sudah dijual masih merasa memiliki. Nah, ini kan jelas-jelas modusnya iblis, saudara. Dan itu sangat efektif loh. Sebab kalau kita perhatikan banyak sekali persoalan seperti itu. Ya, coba saja saudara, kalau saudara polisi, saudara mengerti. Kasus itu tidak pernah berhenti dari dulu sampai sekarang. Dan itu saja. Perampasan. Gitu. Gak berhak merasa berhak. Ya, jadi iblis itu mengusahakan segala cara agar manusia tidak selamat. Sayang sekali manusia lebih memilih dunia dibandingkan surga. Identitas itu berusaha dikaburkan oleh si iblis. Bahwa sebagai anak Allah, kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Apa artinya mendapatkan seluruh dunia ini? Untung besar. Tapi identitasnya hilang. Bukan anak Allah lagi. Tapi anak setan. Bagaimana itu, saudara? Rugi kan? Jangan ya, saudara ya. Jangan. Lebih baik kehilangan dunia ini, mendapatkan surga, dibandingkan dapat dunia, hilang surga. Nah, itu nggak sebanding. Itu ibarat orang dagang, mau untung 100.000 rupiah, kehilangan proyek miliaran. Kan itu bodoh banget ya, saudara ya. Biarlah pagi ini setiap kita menyadari betapa berharganya keselamatan yang Tuhan sediakan itu. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita sehingga identitas kita dipulihkan jadi anak-anak Allah. Dan itulah yang paling diserang oleh iblis, identitas. Kamu bukan anak Allah, kamu itu kan dosanya besar dulu, sekarang aja masih diam-diam buat dosa. Dengan segala cara disuntikkan itu oleh iblis ke pikiran dan ke hati manusia supaya identitas kita bubar, ya.
Makanya iblis disebut pendakwa. Ia yang selalu mendakwa manusia supaya manusia merasa tidak layak. Lalu akhirnya jatuh. Lalu berbuat dosa lagi, kembali kepada dosa lamanya lagi. Kumat. Itu terus yang terjadi. Makanya kalau saudara perhatikan, dosa manusia ya itu saja dari dulu, tidak ada yang lain. Ya. Semuanya tercakup dalam 10 firman Tuhan. Ya, begitu. Perzinahan, pencurian, ingin milik orang lain, bohong, dusta, tidak cinta Tuhan, kan itu saja sebenarnya. Mari kita bertobat lagi, saudara. Baik, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya pagi ini akan sangat berdampak dalam hidup kami. Biarlah kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin. Kami belajar melakukannya, Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan pada setiap kami, agar hidup kami menjadi berkat juga, menyelamatkan banyak jiwa. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.